You are listening to RMC Radio, Reform Media Center Surabaya, renewing your mind. Salam jumpa pendengar terkasih, kembali program Q&A atau Question and Answer bersama Pendeta Andi Halim. Salam jumpa Pak Andi. Ya, salam jumpa Adelia. Ya, kita kembali dalam program Q&A ini ya Pak ya. Iya. Masih bersambung temanya yaitu signifikansi bahasa roh di Kisah Para Rasul. Ya, Baik, silakan Pak Andi untuk bisa mulai pembahasannya untuk Q&A malam hari ini. Oke, saudara sekalian, kita akan melanjutkan membahas tentang signifikansi bahasa roh di Kisah Para Rasul. Nah, saudara-saudara, saya mau ajak saudara mereview sebentar apa yang sudah kita bahas selama ini. Dan kemungkinan hari ini adalah hari terakhir di mana kita akan membahas tentang bahasa roh di Kisah Para Rasul. Dan dalam acara obrolan santai kita akan mulai membahas bahasa roh di Korintus. Karena sangat berbeda pembahasan mengenai bahasa roh yang di Kisah Rasul dan bahasa roh yang di Korintus. Tapi kali ini saya akan menuntaskan dulu dan kita review sebentar ini apa yang sudah kita bahas. Jadi bahasa roh itu istilahnya itu salah saudara-saudara ya. Tapi sementara ini saya masih pakai bahasa roh terus karena sudah terbiasa pakai bahasa roh. Nanti saya pakai istilah lain nggak ngerti ini apa. Jadi bahasa roh itu sebenarnya istilah yang salah. Di dalam bahasa aslinya nggak ada kata roh itu tidak ada ya. Yang ada itu dari akar katanya yaitu glosa. Dan glosa itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris tongues. Memang tongues kalau diterjemahkan lagi ke Indonesia jadi lidah. Tetapi sebetulnya itu bukan terjemahan yang tepat. Karena secara linguistik arti tongues itu adalah memang berbahasa maknanya ya. Makna dari tongues itu berbahasa. Jadi tidak usah ditambah lidah, itu memang semua bahasa itu kan pakai lidah. Jadi saya sekarang bicara ini juga pakai lidah loh. Kalau nggak ada lidah kan saya bicaranya gitu ya. Karena nggak ada lidahnya. Jadi sebetulnya berbahasa, yang benar itu adalah berbahasa. Jadi karunia berbahasa. Nah, jadi karunia berbahasa ini adalah karunia di mana saya bisa berbahasa bahasa asing yang saya nggak pernah pelajari. Dan itu terjadi di Kisah Para Rasul, di mana para rasul bisa berbahasa asing, yaitu bahasa suku bangsa lain dari berbagai suku macam-macam, karena orang Israel lagi berdatangan ke Yerusalem pada hari Pentakosta. Dan pada saat itu terjadi kejutan yang hebat memang karena ada suara angin keras dan ada lidah api hinggap di kepala mereka masing-masing, dan kemudian juga mereka bisa berbahasa suku lain di mana orang-orang Israel itu berasal dari daerah suku-suku itu begitu. Jadi mereka semua mengerti apa yang diomongkan oleh para rasul itu waktu mereka bisa berkarunia bahasa lain. Dan terjemahan yang tepat itu adalah memang di Kisah Para Rasul ya, pasal 2 ayat 4 di mana mereka itu bisa berbahasa lain. Mereka penuh dengan roh dan mereka bisa berbahasa lain. Nah, itu terjemahan yang menurut saya paling tepat. Ya, sayangnya hanya di Kisah 2 ayat 4 situ saja disebut sebagai bahasa lain. Tetapi di Kisah Rasul pasal 10 kembali lagi disebut bahasa roh. Dan Kisah Rasul 19 juga bahasa roh lagi. Jadi sebetulnya terjemahan ini kurang konsisten. Kalau memang mau konsisten, seharusnya di seluruh Kisah Rasul itu setiap mereka penuh dengan roh, mereka bisa berbahasa lain. Ya, oke. Lalu yang kedua yang saya mau review itu adalah bahwa bahasa roh ini atau bahasa lain ini itu memang dipakai Tuhan sebagai suatu tanda yang
signifikan, suatu tanda yang signifikan itu suatu yang penting, yang perlu, ya, yang betul-betul berarti dan bernilai, begitu ya. Nah, itu maksudnya signifikan. Jadi waktu di Kisah Para Rasul, mereka bisa berbahasa lain itu bukan hanya sekedar pameran, mereka bisa berbahasa lain. Tapi jelas menunjukkan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa di mana Tuhan yang bekerja dan memberikan karunia kepada para rasul untuk bisa berbahasa lain. Tujuannya apa? Nah, ini menjadi standar, peristiwa Pentakosta itu menjadi standar untuk menunjukkan nantinya menjadi satu indikator yang penting di dalam pekabaran Injil ke orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, jadi itu menjadi standar peristiwa Pentakosta di mana para rasul itu bisa berbahasa lain. Peristiwa ini menjadi standar atau patokan di dalam adanya pekabaran Injil ke bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Ya. Nah, jadi ini bukan sekedar pameran bahasa lain, bukan. Tapi ini memang pekerjaan Allah. Ya. Dan pekerjaan Allah ini mempersiapkan penginjilan. Dan penginjilan itu adalah penginjilan ke orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi saya bisa katakan bahwa bahasa roh di Kisah Rasul ini berkaitan erat sekali dengan konteks keyahudian. Ya, konteks keyahudian. Dan konteks keyahudian ini adalah dalam rangka misi pekabaran Injil kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Ya, saudara, kalau sudah mengikuti semua yang saya jelaskan ini, kalau nggak salah semuanya ada sampai 10 bagian ya, karena satu hari ada 2 bagian. Dan ini adalah hari kelima sejak kita membahas Pentakosta dan fenomenanya. Kembali lagi. Jadi ini adalah dalam rangka misi pekabaran Injil ke orang-orang bukan Yahudi. Dan bahasa roh ini menjadi satu standar patokan yang penting untuk bisa mengetahui bahwa Injil sudah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Nah, kelihatannya ya semoga bisa ngeh semua ya dengan apa yang saya jelaskan, dan saudara yang sudah mengikuti dari awal pasti bisa menangkapnya. Jadi dengan demikian maka aktivitas bahasa roh ini itu adalah aktivitas yang bukan dilakukan dalam ibadah rutin. Bukan. Jadi waktu para rasul di hari Pentakosta, mereka bisa berbahasa lain itu juga bukan dalam rangka menjalankan ibadah rutin. Itu adalah peristiwa momentum khusus. Momentum secara khusus. Kemudian di Samaria yang kita udah bahas, itu juga momentum khusus. Kemudian di Cornelius, itu juga momentum khusus. Nah, nanti kita mau bahas yang di Efesus, ini juga momentum khusus. Jadi bahasa roh itu bukan bahasa roh yang diucapkan dalam kebaktian. Dan bukan dalam kegiatan rutin. Setiap minggu selalu diadakan bahasa roh. Tidak sama sekali. Ya, itu tidak ada kebiasaan berbahasa roh dalam ibadah, itu tidak ada. Itu yang tercatat di Kisah Para Rasul. Oke. Nah, jadi ingat akan 3 makna proklamasi pada hari Pentakosta. Itu proklamasi diutusnya para rasul. Kemudian proklamasi Injil sudah saatnya disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, di mana roh Tuhan dicurahkan kepada seluruh umat manusia tanpa membedakan lagi Yahudi dan non-Yahudi. Dan yang ketiga adalah proklamasi berdirinya gereja mula-mula. Saya ulang, proklamasi diutusnya para rasul, proklamasi Injil
sudah saatnya disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan proklamasi berdirinya gereja mula-mula. Nah, ini disertai tanda yang tadi saya bilang bisa berbahasa lain. Nah, kita sudah membahas mengenai Cornelius, masih ingat? Cornelius itu orang bukan Yahudi, dan Petrus dengan orang-orang Kristen yang bersunat, yaitu orang-orang Kristen Yahudi yang menyertai Petrus, itu tercengang-cengang karena melihat karunia Roh Kudus dicurahkan kepada bangsa-bangsa lain. Ya, ini saya ulang lagi supaya Anda bisa menangkap dengan jelas. Mari kita buka kembali di Kisah Rasul pasal yang ke-10 ya. Kisah Rasul pasal yang ke-10. Kita bahas ayat 44 dan sampai 46. Silakan dibacakan oleh Adelia. Kisah Rasul 10 ayat 44 sampai 46. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang, karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Iya. Jadi perhatikan ya, ini ayat yang sangat signifikan untuk Anda bisa mengerti dan menangkap apa tujuan bahasa roh itu dipakai Allah di masa-masa Kisah Rasul. Yaitu dikatakan di sini, semua orang percaya dari golongan bersunat, yaitu orang Yahudi tentunya. Orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus. Yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain. Nah, jadi bangsa-bangsa lain ini menjadi fokus penting untuk masa di Kisah Para Rasul yang dicatat di sini. Jadi bagi mereka ini adalah kejutan kalau sampai keselamatan bisa sampai kepada bangsa lain. Itu aneh, itu ajaib, itu spektakuler sekali bagi mereka. Ya, bagi kita nggak ada apa-apa karena memang kita bukan orang Yahudi. Tapi bagi orang Yahudi, keselamatan sudah sampai kepada bangsa lain, itu spektakuler banget. Jadi yang bisa bahasa roh ini saya tafsirkan, ya tentunya Anda bisa lihat sendiri tafsiran saya ini bertanggung jawab apa enggak. Jadi yang bisa bahasa roh waktu itu adalah Cornelius dan keluarganya semua yang kafir itu. Ya, kafir itu maksudnya yang non-Yahudi itu. Dan semua orang Yahudi yang beserta Petrus melihat orang bukan Yahudi bisa bahasa roh. Jadi dengan kata lain, yang waktu itu berbahasa roh hanya Cornelius dan keluarganya yang non-Yahudi. Sedangkan orang-orang Yahudi tidak perlu berbahasa roh. Mereka tidak membutuhkan mereka sendiri bisa bahasa roh. Mereka tidak membutuhkan itu. Tapi untuk suatu bukti bahwa keselamatan sudah sampai kepada bangsa lain, tanda bahasa roh itu terjadi pada orang-orang yang non-Yahudi. Di mana tanda bahasa roh itu mirip sekali dengan tanda waktu terjadi pada hari Pentakosta, yaitu para rasul bisa berbahasa roh. Jadi bahasa roh yang di Kisah Rasul, bahasa roh yang di hari Pentakosta dan bahasa roh yang di Cornelius itu saya yakin 100% sama. Jadi itu memang bahasa-bahasa lain. Bukan bahasa yang enggak dimengerti, tapi bahasa yang dimengerti, dan kemungkinan besar orang-orang Yahudi yang sudah
percaya ini adalah juga orang-orang yang dari perantauan yang ikut Petrus ini, yang dari perantauan, dan karena mereka masih dalam masa Pentakosta dan mereka mau ikut Petrus untuk pekabaran Injil ini. Perhatikan di sini, yaitu di ayat 46, ya tadi 46 sudah. Sekarang kita baca ayat 47 dan 48. Baik, Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-47 dan 48. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Ya, jadi peristiwa ini khusus bahasa roh itu khusus terjadi pada mereka-mereka yang non-Yahudi. Ya, lalu Petrus bilang apa? Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Nah, perhatikan. Mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Nah, pengertian menerima Roh Kudus pada waktu itu sangat signifikan, yaitu sama dengan hari Pentakosta. Sama seperti kita. Sama seperti kita itu kapan samanya? Ya hari Pentakosta. Ya, jadi di hari Pentakosta yang menerima karunia seperti ini itu adalah para rasul yang bersaksi. Ya, ada orang yang menambahkan bukan hanya para rasul tapi orang-orang yang hadir pada waktu itu semua bisa, menurut saya kok enggak ya. Enggak semua bisa bahasa roh. Atau murid-murid Kristus yang lain katanya enggak harus 11 orang ini, tapi juga murid-murid yang lain. Kristus punya murid 70, punya murid ratusan murid ya. Ya, tapi saya enggak terlalu fokus di situ, tapi yang pasti para rasul itu bisa berbahasa lain, dan itu menjadi patokan. Waktu Cornelius dan keluarganya bisa bahasa lidah sama bahasa atau bahasa lain sama dengan hari Pentakosta, itu langsung connect gitu, langsung connect, dan ini peristiwa yang sama seperti kita. Nah itu. Jadi isu ini penting, isu keyahudian dan non-Yahudi ini sangat penting pada waktu itu. Ingat bahwa Petrus sebelum ke Cornelius disuruh apa? Disuruh makan binatang haram. Nah, jadi ini semua berkaitan, saudara. Bahwa Petrus pun dipersiapkan agar konsep dia tentang Yahudi dan non-Yahudi itu sudah terhapus dengan disuruh makan binatang haram. Karena Allah sudah tidak lagi mau membedakan antara Yahudi dan non-Yahudi. Sekarang sudah saatnya, yaitu Roh Kudus sudah dicurahkan kepada semua bangsa, yaitu Injil kepada semua bangsa. Oke. Ya, saya langsung kepada Efesus. Mari kita buka di Efesus. Efesus ini memang lebih jauh lagi ya, daerah Efesus itu daerah agak jauh dari Yerusalem, sangat-sangat boleh dikatakan sangat-sangat jauh. Dan yang ke Efesus ini adalah Rasul Paulus. Ya. Bukan Rasul Petrus, tapi Rasul Paulus. Kita lihat Kisah Rasul pasal 19. Kisah Rasul pasal 19 mulai ayat 1 sampai ayat ke-4. Silakan dibaca oleh Adelia. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 4. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Petrus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus,
Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ya, ini peristiwa yang lebih jauh lagi dari daerah Cornelius, yaitu di Efesus. Dan Rasul Paulus waktu di Efesus dikatakan dia mendapati beberapa murid. Siapa murid ini? Itu apakah murid Kristus? Saya tafsirkan tidak. Jadi muridnya siapa ini? Coba kita lihat ayat yang tadi sudah dibacakan ini. Nah, lalu di ayat 2 katanya kepada mereka, maksudnya kata Paulus kepada murid-murid ini, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, dia belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Jadi mereka sama sekali tidak pernah mengerti tentang Roh Kudus. Lalu ditanya, ayat 3, lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Nah, baptisan Yohanes ini baptisan apa? Rasul Paulus menjelaskan, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Nah, ini kalau kita tidak hati-hati menafsirkan ini, kok aneh ya, ada orang bertobat tapi tidak mengenal Roh Kudus. Ya, bahkan mereka belum mengenal tentang Yesus. Nah, ini yang lebih aneh lagi ya. Mereka sudah dibaptis, tapi nggak kenal Roh Kudus dan tidak kenal Yesus. Maksudnya mereka belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kok bisa tahu? Nah, kok bisa taunya? Mari kita lihat ayat ketiga tadi. Ayat keempat. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia. Dia itu siapa? Kristus yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Berarti kan mereka belum percaya kepada Yesus. Mereka hanya baptisan yang dilakukan oleh Yohanes. Dan Paulus bilang itu baptisan orang yang bertobat. Bertobat itu maksudnya apa sih? Nah, budaya pada waktu itu, pada zaman Yohanes Pembaptis, ini yang membaptis ini Yohanes Pembaptis. Ya, jadi budayanya adalah orang-orang Yahudi itu sudah punya suatu tradisi yang terjadi pada waktu itu, bahwa mereka yang menyesali dosa-dosanya dan minta diampuni dosanya, mereka ada satu budaya membersihkan dosa. Dan membersihkan dosa itu bagaimana? Yaitu dengan memberi diri dibaptis. Nah, itu yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Membaptis orang-orang Yahudi yang menyesali dosa-dosanya dan mau kembali berbuat baik. Ini bukan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini bukan baptisan yang diperintahkan oleh Kristus, yaitu baptis dalam nama Bapa, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tidak, ini tidak baptisan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Ini baptisan pertobatan dari moral yang tidak benar menuju kepada moral yang lebih baik. Ya, jadi penyesalan akan dosa-dosa, mungkin dosa perzinahan, mungkin dosa sudah membunuh orang atau merampok atau apapun lah, ya, merasa diri tidak berkenan kepada Allah, ingin menyucikan diri. Nah, itu yang terjadi suatu budaya pada waktu itu. Oke. Jadi dengan kata lain, murid ini belum percaya kepada Yesus dan belum pernah tahu Roh Kudus. Nah, lalu akhirnya Paulus mengabarkan Injil kepada mereka, ya, dan akhirnya mereka mau terima. Jadi di ayat yang ke-5, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama
Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi setelah mereka dibaptis? Ayat 6-nya silakan dibaca oleh Adelia. Ya, kita membaca dari Kisah Para Rasul 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangannya di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi ini kembali lagi peristiwa orang yang belum menerima Yesus mendapatkan karunia bisa berbahasa lain. Sebagai tanda bahwa mereka benar-benar sudah menerima anugerah keselamatan. Apakah mereka ini orang-orang non-Yahudi? Saya tafsirkan ya. Mereka adalah orang-orang non-Yahudi. Dan mereka kemungkinan sudah menjadi orang yang pengikut Yudaisme, pengikut agama Yahudi. Karena mereka kan sudah tadi itu mau bertobat ya. Dan mau mengikuti Yohanes Pembaptis. Jadi mereka adalah orang-orang yang sudah bertobat. Nah, tetapi ini suatu peristiwa yang terakhir kalinya di Kisah Rasul mengenai terjadinya bahasa roh. Setelah ini sudah enggak pernah ada lagi. Tidak pernah ada lagi. Jadi sekali lagi saudara-saudara ya, bahasa roh yang terjadi di Kisah Rasul ini bukan bahasa roh yang diadakan di kebaktian-kebaktian. Bukan di dalam ibadah, tapi ini adalah peristiwa-peristiwa momentum tertentu yang dijadikan suatu tanda bahwa Roh Kudus sudah sampai kepada bangsa lain. Baik itu yang di Samaria, baik itu yang di Kornelius, dan itu yang juga di Efesus. Saya berhenti sampai di sini membahasnya mengenai signifikansi bahasa roh yang di Kisah Para Rasul. Kita mungkin menuju ke pertanyaan dari Deo di Balikpapan. Ya. Oke, saya ulangi bacakan pertanyaannya. Pak Andi nanti bisa langsung menjawab ya. Mungkin sudah menunggu-nunggu. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 9 dikatakan Paulus seorang yang dipenuhi roh. Dalam Kisah Rasul 17 di Athena terjadi perdebatan antara Paulus dengan filsuf golongan Epikuros dan Stoa. Tercatat dalam sejarah bahwa budaya Yunani sangat dominan dalam membentuk worldview dalam geografis Romawi tersebut. Pertanyaannya, apakah dalam peristiwa perdebatan Paulus tersebut termasuk yang di Areopagus dapat dikategorikan bahasa roh sebagaimana bahasa roh yang terjadi dalam Kisah Rasul 2? Mengingat Paulus seorang Yahudi tulen, berbahasa Yahudi dan Romawi, tentu ia berdebat dengan bahasa Yunani. Lalu kemudian Alkitab mencatat terjadi pertobatan dalam Kisah Rasul 17 ayat 34 dari Deo di Balikpapan. Ya, kalau saya membaca bagian itu sebetulnya tidak ada kaitan sama sekali dengan bahasa roh ya. Jadi memang Paulus memang seorang yang pandai, orang cendekiawan ya, orang yang belajar ya, scholar ya, dia juga orang Farisi, di mana dia pasti juga ahli kitab ya, ahli Taurat, dan dia menguasai bahasa-bahasa. Jadi kalau bahasa seperti itu yang dia kuasai, dia bisa berbagai macam bahasa waktu itu, yaitu karena dia belajar, bukan karena dia berkarunia bahasa lain gitu ya. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa berbahasa lain yang terjadi baik di Samaria atau di Cornelius atau di Efesus tadi ya, atau di Pentakosta, itu nggak ada kaitannya. Jadi ini hanya perdebatan-perdebatan secara natural aja, bahasa yang maksudnya dengan bahasa yang belajar begitu ya. Kalau karunia berbahasa lain tuh misalnya saya ini orang Indonesia, tiba-tiba saya bisa mengucapkan bahasa Rusia tanpa saya pernah belajar, di hadapan orang Rusia saya bisa berbahasa Rusia. Nah itu kira-kira seperti itu karunia berbahasa lain.
Tapi kalau saya sudah belajar bahasa Rusia, terus saya mempraktekkan penguasaan saya tentang bahasa Rusia kepada orang Rusia, ya itu bukan karunia berbahasa lain, itu ya kemampuan lah untuk belajar berbahasa lain dan saya bisa melakukan seperti itu. Oke, semoga menjawab nih ya untuk Pak Deo yang ada di Balikpapan. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Pak Albert nih Pak. Iya. Pak Andi yakin kalau di rumah Cornelius saat Roh Kudus turun, mereka berbicara juga dalam bahasa manusia seperti pada hari Pentakosta. Di hari Pentakosta, orang Yahudi perantauan yang kembali ke Yerusalem mendengar para rasul berbicara dalam bahasa tempat mereka merantau. Ya. Di rumah Cornelius yang ada kan hanya Rasul Petrus dan anggota keluarga Cornelius. Lantas mereka berbicara dalam bahasa apa? Kalau bahasa Aram saja, kenapa di Alkitab harus ditulis bahasa roh atau glosolalia? Siapa target Roh Kudus saat itu? Dari Pak Albert. Iya. Ya, pertanyaan bagus. Jadi dari mana saya bisa menafsirkan bahwa apa yang terjadi di Kisah Rasul 10 yaitu di Cornelius, bahwa itu bahasa yang terjadi adalah bahasa lain seperti yang di hari Pentakosta. Ya, itu tadi saya sudah jelaskan. Saya ulang lagi ya penjelasan saya. Mari kita lihat di Kisah Rasul 10 itu. Jadi ini penting sekali, makanya saya garis bawahi, saya mengajak saudara semua menggaris bawahi hal penting ini, karena kalau saudara tidak menangkap ini, saudara nanti akan kehilangan signifikansi yang penting. Jadi perhatikan di sini bahwa ini konteksnya orang Yahudi dan non-Yahudi. Ya, orang Yahudi itu latar belakangnya tidak percaya bahwa keselamatan bisa sampai kepada bangsa lain. Dan untuk itu Tuhan memakai suatu tanda bagaimana orang Yahudi ini bisa percaya bahwa bangsa-bangsa lain bisa menerima Roh Kudus. Anda harus melihat konteks ini. Kalau Anda tidak melihat konteks ini, Anda tidak mengerti makna bahasa rohnya buat apa. Jadi sebetulnya ini keberatan orang Yahudi yang dipaksa untuk menerima, tanda petik ya, dipaksa menerima kebenaran bahwa keselamatan sudah sampai kepada bangsa lain. Dan bagi mereka itu adalah suatu yang sama sekali irasional mungkin bagi mereka, bahwa keselamatan bisa sampai kepada bangsa lain itu suatu yang irasional sekali. Karena bagi mereka keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi, tidak untuk bangsa lain. Nah, jadi Allah mau membuktikan kepada orang-orang Yahudi ini, karena mereka adalah tentunya sangat signifikan karena ini para rasul dan para rasul ini harus mempertanggungjawabkan juga sidang di Yerusalem ya, tentang keberadaan Injil yang sudah sampai kepada bangsa lain. Tandanya apa? Tandanya apa? Nah, saya tegaskan sekali bahwa tandanya itu memang patokannya adalah bahasa lain yang di hari Pentakosta itu sebagai suatu tanda Roh Kudus sudah dicurahkan untuk konteks waktu itu. Ya, dan akhirnya terjadi di Cornelius, dan perhatikan, saya tadi sudah menegaskan kalimat yang harus diperhatikan di sini, ya, yaitu tadi orang-orang golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Perhatikan ini, saudara harus baca ayat 45 ini berulang-ulang. Kenapa mereka tercengang-cengang? Bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan ke atas bangsa lain. Kenapa harus tercengang-cengang? Kan bagi saudara tidak ada masalah kan? Tapi bagi orang Yahudi itu masalah. Nah, lalu tercengang-cengangnya mereka karena apa? Bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Di ayat 46. Mereka taunya mereka dapat karunia Roh Kudus itu karena orang-orang ini bisa bahasa roh.
yaitu Cornelius dan keluarganya. Nah, jadi bahasa rohnya ini bukan bahasa roh yang lain dari Pentakosta. Karena apa? Saya tegaskan di sini, mereka berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Berarti bahasa rohnya ini bukan bahasa yang tidak dimengerti, tapi bahasa yang dimengerti, dan itu bahasa lain. Dan tadi saya sudah tegaskan, orang-orang Yahudi yang mengikut Petrus adalah kemungkinan juga adalah orang-orang Yahudi yang dari perantauan. Dan mereka bertobat pada hari Pentakosta, dan mereka mengikuti Petrus dalam pekabaran Injil. Dan mereka terkejut sekali dalam mengikuti Petrus itu, karunia Roh Kudus juga sampai kepada bangsa lain. Dan bukan hanya kepada para rasul di hari Pentakosta. Jadi apa yang terjadi di hari Pentakosta, mereka melihat kembali terjadi pada Cornelius. Nah, bukti lain yang membuat saudara harus makin meyakini kebenaran ini, yaitu ayat 47. Saya akan bacakan, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Nah, perhatikan kata sama seperti kita. Yang dimaksud seperti kita itu apa? Peristiwa apa? Ya peristiwa Pentakosta, tidak ada yang lain. Karena peristiwa Pentakosta itu adalah kejutan yang pertama. Ya, di mana mereka melihat cara Allah bekerja secara spektakuler sekali, di mana para rasul bisa berbahasa-bahasa suku-suku lain yang mereka tidak pernah pelajari, yaitu dari suku-suku di mana mereka ada di perantauan mereka di daerah Asia kecil itu. Jadi ini sangat-sangat penting dipakai Tuhan sebagai tanda untuk meyakinkan orang Yahudi bahwa keselamatan sudah sampai kepada bangsa lain. Ya, itu penjelasan saya. Oke, itu tadi jawaban dari pertanyaannya Pak Albert ya. Terima kasih Pak Albert sudah bergabung malam hari ini. Kita lanjutkan dari Pak Aryo ini Pak. Oke, ini tadi Pak Aryo ini memberikan pertanyaannya lewat sebuah gambar sebenarnya. Mungkin Pak Andi dan pendengar semuanya belum bisa lihat, saya coba untuk menggambarkan aja ya. Jadi Pak Aryo ini menulis bahasa roh, kemudian ditanda panahkan ke samping 3 jenis. 1, bahasa asing. 2, bahasa roh. Kemudian nomor 2 bercabang, A, tidak dimengerti, B, dimengerti karena bisa diterjemahkan dalam tanda kurung oleh orang yang dikaruniai kemampuan itu. Apa masih ada jenis lain? Tanda tanya. Gimana Pak? Kemudian ditekankan lagi di bawahnya oleh Pak Aryo. Apa masih adakah bahasa roh yang lain lagi? Oke, jadi bahasa roh yang saya sudah jelaskan di Kisah Rasul adalah bukan bahasa roh, tapi berbahasa lain, yaitu bahasa-bahasa suku-suku lain, dan itu dimengerti dengan jelas, ditangkap oleh pendengarnya, dan mereka memahami karena mereka berasal dari daerah di mana bahasa itu dipakai. Ya, daerah asal mereka perantauan mereka lah, daerah perantauan mereka di mana mereka hidup di sana, itu ternyata para rasul bisa bahasa mereka. Ya itu yang di Kisah Rasul. Sedangkan ada bahasa roh yang tidak dimengerti dan yang bisa diterjemahkan dan sebagainya. Nah, itu nanti kita bahas. Sekarang ini kita sedang membahas bahasa roh di Kisah Rasul, sudah sampai hampir session ke-10 ya, untuk membahas bahasa roh ini. Jadi bahasa roh di Kisah Rasul. Jadi kita belum sama sekali menyentuh bahasa roh yang di Korintus. Nah, ini juga ada masalah besar di Korintus ini. Banyak orang yang salah paham di dalam membahas bahasa roh di Korintus, dan memang banyak sekali perbedaan pendapat. Dalam hal ini nanti kita akan belajar bersama. Oke, itu tadi Pak Aryo ya, sedikit menjawab tapi sedikit tunggu lagi ya. Baik Pak Andi, kita mungkin melanjutkan. Silakan Pak Andi. Ya saudara, jadi saya kembali mengulang kenapa kok Tuhan mau pakai tanda bahasa roh ini di Kisah Para Rasul ya.
Jadi ini latar belakangnya adalah latar belakang Yudaisme atau keyahudian, di mana mereka merasa super, sangat super, menjadi bangsa yang sangat super. Dan mereka kebablasan ya, merasa bangsa yang super itu mereka kebablasan, sampai mereka begitu sombongnya dengan keyahudian. Dan Tuhan pun menghajar bangsa yang sangat sombong ini dan tidak hormat kepada Allahnya, sehingga bangsa ini mengalami hukuman daripada Tuhan. Mereka dijajah oleh bangsa kafir dan mereka jadi budak bangsa kafir. Nah, ini bayangkan ya, dari bangsa yang begitu superior dan hebat, lalu Tuhan hajar sehingga mereka boleh dikatakan ya mau sombong pun sudah nggak ada dasarnya lagi ya, karena mereka sudah tidak ada sesuatu yang mereka bisa sombongkan. Kenapa bangsa pilihan bisa dijajah seperti ini? Itu yang latar belakangnya. Lalu yang kedua adalah terjadinya hari Pentakosta ini adalah penggenapan nubuatan dari kitab Yoel yang dikutip oleh Rasul Petrus pada waktu khotbah pada hari Pentakosta. Nah, jadi kitab Yoel ini sedang menubuatkan apa? Bahwa nanti roh Tuhan itu akan dicurahkan kepada bangsa-bangsa lain, kepada semua bangsa. Nah, itu digenapi pada hari Pentakosta. Jadi memang sudah ada tanda-tanda bahwa Tuhan tuh mau pakai bahasa orang asing ya untuk memberitakan kebenaran justru kepada orang-orang Yahudi. Nah, ini jadi latar belakang kebencian orang Yahudi terhadap bangsa kafir. Itu justru dipakai Tuhan bahasa bangsa kafir ini untuk menyatakan kebenaran. Nah, ini juga mau menunjukkan bahwa tidak ada lagi pembedaan antara Yahudi dan non-Yahudi. Kamu jangan sombong terus nih. Ya, kamu jangan merasa bangsa superior terus, karena Tuhan sudah mau pakai bangsa-bangsa lain. Ya, dan terbukti memang akhirnya bangsa-bangsa lain juga menerima Roh Kudus. Yaitu yang mereka dikatakan tadi kaget, terkejut, tercengang-cengang karena melihat karunia Roh dicurahkan kepada bangsa lain. Nah, ini isu besar di Kisah Para Rasul, saudara-saudara. Saudara kalau tidak menangkap ini, saudara pikir itu biasa-biasa aja, bahasa roh gitu-gitu aja. Oh ya bahasa roh, mari kita meniru bahasa roh. Ya. Itu nggak ngerti konteksnya sama sekali. Tapi kalau saudara mengerti konteks ini, maka saudara tidak akan gampang-gampang mau meniru ya, karena ini memang sangat khusus sekali. Ya, tema bahasa roh di Kisah Para Rasul. Dan sekali lagi saya tadi katakan, ini nggak pernah dilakukan dalam ibadah. Ya, jadi kalau orang sekarang mau meritualkan bahasa roh dalam ibadah, itu dasar di Kisah Rasul itu nggak ada sama sekali. Ya, nanti paling-paling mengikuti dasar yang di Korintus. Nah, itu nanti kita akan bahas yang di Korintus. Tapi di Kisah Rasul ini tidak ada dasar sama sekali bahwa orang Kristen beribadah itu pakai bahasa roh. Nggak ada. Lalu ada satu hal lagi yang saya mau sebutkan yang mungkin belum saya ungkapkan ya. Bahwa pada hari Pentakosta itu kan Rasul Petrus kan berkhotbah. Berkhotbah tentang kitab Yoel itu, nubuatan kitab Yoel. Dan setelah Rasul Petrus berkhotbah, lalu 3.000 orang yang bertobat, yang laki-laki ya, dengan perempuan mungkin sekitar 5.000-an, itu orang itu bertobat dan dibaptis. Dan mereka yang bertobat dan dibaptis kira-kira 5.000 orang itu, tidak ada sama sekali peristiwa mereka mengalami bahasa roh. Nah, jadi pertobatan orang Yahudi tidak membutuhkan mereka menerima bahasa roh. Kenapa?
Karena sesama Yahudi, mereka percaya kalau sesama Yahudi itu ya keselamatan memang disiapkan untuk bangsa Yahudi gitu loh. Tapi kalau keselamatan untuk bangsa lain, untuk bangsa kafir, itu mereka tidak connect sama sekali dalam pikiran mereka bahwa orang bukan Yahudi kok bisa terima keselamatan, itu sama sekali nggak terpikir oleh mereka. Nah, sehingga tanda itu tidak terjadi pada jemaat mula-mula, tapi justru terjadi pada Samaria. Justru terjadi pada Cornelius. Justru terjadi pada Efesus. Nah, itu. Dan orang Yahudi tidak pernah iri. Maksudnya iri, kok aku nggak bisa bahasa roh ya? Itu. Kok aku nggak bisa bahasa roh? Mereka cuma tercengang-cengang kok mereka bisa dapat karunia sama seperti pada hari Pentakosta. Itu aja. Itu aja yang menjadi keheranan mereka. Nah, ini saya harap saudara ngeh ini. Kenapa pada waktu jemaat mula-mula terjadi, yaitu 5.000 orang yang dibaptis itu, mereka sama sekali tidak berbahasa roh. Oke, itu tambahan dari saya. Oke, ini kelihatannya Pak Elia memberikan tanggapan. Tapi agak terputus-putus, jadi nggak apa-apa Pak Elia, tetap lanjutkan aja chatnya sambil kita bahas juga di sini. Signifikansi bagi kita saat ini apa, Pak? Apakah biar keren, biar gaul, biar apalah, biar kita tidak dikucilkan? Saya kok alergi melihat sekitar saya melakukan hal-hal begitu ya. Ini begitu yang mana nih? Oke, silakan Pak Andi mungkin bisa tanggapi dan tahu nih maksudnya Pak Elia. Ya, oke. Saya mau kembali lagi kepada makna proklamasi. Jadi hari Pentakosta adalah proklamasi yang pertama diutusnya para rasul oleh Allah sendiri. Ya, jadi fenomena-fenomena itu terjadi untuk mau menunjukkan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang datang dari Allah. Dan peristiwa yang datang dari Allah itu ada 3 makna. Yang pertama diutusnya para rasul oleh Allah sendiri. Yang kedua adalah Injil sudah saatnya diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Dan yang ketiga adalah berdirinya gereja mula-mula. Nah, kalau ditanya signifikansinya apa bagi kita? Apakah kita perlu mengulang hari Pentakosta? Jawabannya sama sekali tidak perlu. Karena proklamasi itu tidak perlu diulang. Proklamasi kemerdekaan tidak perlu diulang. Itu hanya 1 kali terjadi untuk seterusnya. Tapi yang perlu adalah diperingati, bukan diulang. Nah, jadi kita perlu memperingati Pentakosta. Memperingati untuk apa? Untuk supaya spirit Pentakosta itu tetap saudara dan saya menangkap kebenaran itu dan berjuang meneruskan akan misi daripada proklamasi tersebut, yaitu para rasul diutus untuk menjadi saksi bagi Kristus. Maka saudara dan saya sekarang diutus juga menjadi saksi bagi Kristus. Saudara kan tidak perlu memerlukan tanda itu lagi kan, karena saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara tidak membutuhkan tanda itu untuk membuktikan bahwa saudara ini bukan Yahudi dan orang bukan Yahudi itu tidak mungkin terima keselamatan kecuali ada tanda itu. Tidak. Kita semua sudah percaya bahwa keselamatan untuk semua bangsa. Jadi nggak perlu ada tanda itu, tetapi yang perlu adalah menjadi saksi Kristus sampai ke ujung dunia. Itu yang diperlukan. Saudara tidak memerlukan tanda itu lagi. Saudara memerlukan misi itu diteruskan. Ya, karena saudara adalah murid Kristus. Yang kedua adalah Injil diberitakan kepada semua bangsa. Nah, ini artinya adalah pemberitaan Injil itu ke seluruh dunia dan ke seluruh bangsa. Tidak ada diskriminasi, tidak ada keistimewaan kepada bangsa-bangsa tertentu. Semua Tuhan mengasihi semua bangsa dan Tuhan memakai juga pekabaran Injil atau pemberita-pemberita Injil kepada seluruh bangsa. Tidak terkecuali. Dan yang ketiga adalah Tuhan mendirikan gereja dan memelihara gerejanya. Sampai saat ini kita percaya bahwa gereja Tuhan yang sejati terus dalam pemeliharaan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya.
Nah, inilah aplikasi buat saudara dan saya sampai akhir zaman. Jadi, apakah tanda itu diperlukan? Apakah kalau saya gini, kalau ada orang tanya apa tanda-tanda itu apa nggak boleh kita juga alami gitu loh. Pertanyaan saya, kamu ini orang Yahudi atau bukan sih? Nah, gitu aja. Kalau kamu merasa orang Yahudi, mungkin kamu masih perlu tanda itu. Tapi sebetulnya itu juga tidak perlu. Kenapa? Karena sudah tercatat di Kisah Rasul bahwa orang Yahudi melihat bangsa-bangsa lain menerima karunia Roh Kudus. Itu sudah sebagai suatu bukti bahwa Injil sudah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Dan waktu itu diperlukan tanda itu untuk mengesahkan bahwa memang benar Allah sudah mengaruniakan karunia Roh Kudus itu kepada bangsa-bangsa lain. Ya, untuk ini saya mau mengulang lagi, mengajak saudara untuk membaca dari Kisah Rasul pasal yang ke-11. Ini yang sudah kita baca yang lalu. Tapi kita baca lagi. Di Kisah 11 ini Petrus bersaksi mengenai bagaimana dia datang kepada Cornelius dan mendapat penglihatan, ya, itu disaksikan di sidang Yerusalem, penglihatan mengenai binatang haram. Ya. Nah, lalu Pak Petrus disuruh makan binatang haram, itu yang menjadi suatu hal yang tidak mungkin bagi Petrus, tapi harus dimakan. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak ada lagi pembedaan antara Yahudi dan non-Yahudi. Nah, lalu Petrus bersaksi di ayat pas Kisah Rasul pasal 11 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-15. Ya, kita lihat ayat 15 sampai ayat ke-18. Ini dibacakan oleh Adelia. Baik, kita membaca Kisah Para Rasul 11 ayat 15 sampai 18. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah Dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Ya, saudara tidak perlu minta bukti lain lagi bahwa ini masalah keyahudian yang sangat penting. Ya, perhatikan lagi di ayat yang ke-15 diulang lagi. Ya, ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Nah, perhatikan, sama seperti dahulu ke atas kita. Maksudnya kita ini adalah para rasul itu yang sudah mengalami karunia Roh Kudus, bisa berbahasa lain. Nah, jadi akhirnya Petrus bilang, ya karena itu Tuhan sudah memberikan karunia-Nya kepada mereka. Di ayat yang ke-17, perhatikan ayat 17 lagi, Kisah 11 ayat 17. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita. Yang dimaksud mereka itu adalah orang bukan Yahudi. Lalu kita itu adalah orang Yahudi. Ya. Nah, jadi setelah Rasul Petrus menegaskan sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah dia? Bagaimana mungkin aku mencegah dia? Mencegah Roh Kudus maksudnya. Ya, tidak mungkin kan? Lalu di ayat 18, ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Kepada bangsa-bangsa lain juga.
Nah, ini isu yang besar dari Yahudi kepada bangsa-bangsa lain. Ya, biarlah ini menjadi membuat kita lebih mengerti tentang signifikansi bahasa roh di Kisah Rasul. Baik, ini ada yang memberikan pendapat dari Pak Edi di Jakarta ya. Pak Andi, selama saya mengikuti beberapa sesi tentang pembahasan bahasa roh, saya mendapat pengertian yang lebih lengkap dan semakin mengerti. Ya. Terima kasih atas penjelasan dari hambanya Pak Andi. Tuhan Puji memberkati ya. Terus Pak Andi, ini ada pertanyaan dari Bu Erni. Ya. Nanti mungkin Pak Andi bisa menjawab sambil menutup juga ya. Ya. Tadi ada dari Pak Aryo juga sih sebenarnya. Saya bacakan sebentar punya Pak Aryo aja. Tadi melanjutkan poin-poinnya ya. Bahasa roh 3 jenis. 1 bahasa asing, 2 bahasa roh tidak dimengerti dan dimengerti. Kemudian dituliskan lagi Spirit Pentakosta. Ketiga proklamasi ditujukan untuk tujuan itu. Amanat agung. PI, intinya adalah untuk ber-PI. Ini kata Pak Aryo. Oke, terima kasih Pak Aryo ya. PI kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, ini itu ditambahkan ya, semakin jelas ya. Terima kasih Pak Aryo ini sampai menulis-nulis ya dengan indahnya. Intisari Spirit, ini kata Pak Aryo ya Pak ya. Intisari Spirit Hari Pentakosta adalah amanat agung PI. Yes. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir sambil Pak Andi juga menutup dari Bu Erni. Pak Andi minta dijelaskan tentang bahasa roh yang di Efesus tadi kurang jelas. Mungkin direview dikit Pak sambil ditutup ya. Jemaatnya kan tidak mengenal Yesus dan Roh Kudus, dari Erni. Iya, jadi ini lebih jauh dari Cornelius di Efesus ya. Efesus itu daerah orang yang non-Yahudi juga ya. Jadi itu di situ ada murid-murid, dan murid-murid ini jelas bukan murid Kristus, tapi yang dimaksud murid adalah orang-orang yang mungkin menjadi pengikutnya Yohanes Pembaptis. Tapi karena mereka baru dengar separuh, mereka belum pernah dengar tentang Roh Kudus, mereka juga belum pernah mendengar untuk Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Yohanes Pembaptis memang belum melakukan pembaptisan menurut perintah Kristus di waktu akhir-akhir pelayanan Kristus, karena Yohanes Pembaptis sudah meninggal terlebih dahulu. Jadi tentunya baptisan ini bukan baptisan menurut perintah Tuhan Yesus yang dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Kudus. Dan itu adalah baptisan yang tradisi. Baptisan Yohanes adalah baptisan tradisi pada waktu itu, di mana orang-orang yang menyesali dosa-dosanya, ingin membersihkan diri dari dosa-dosa atau kebiasaan-kebiasaan buruknya, dan mereka sudah punya tradisi untuk pertobatan itu adalah dengan memberi dirinya dibaptis. Dibaptis sama dengan seperti dimandikan atau disiram atau dibersihkan dari dosa-dosa. Itu simbol ya baptisan itu, sehingga mereka memang belum mendengar Roh Kudus dan belum percaya kepada Yesus, belum bertobat. Jadi orang-orang ini juga orang-orang yang sangat jauh dari dunia kekristenan. Dan untuk tanda bahwa Roh Kudus sudah sampai kepada mereka, mereka juga akhirnya mengalami karunia bisa berbahasa lain. Dan selalu dikatakan karunia mereka bisa berbahasa lain ini bukan bahasa aneh-aneh yang tidak dimengerti, tetapi bahasa yang persis seperti pada hari Pentakosta, yaitu bisa berbahasa lain. Nah, jadi ini bukan kebiasaan di dalam berbahasa yang tidak dimengerti. Tidak, ini sama sekali tidak dalam konteks bahasa yang tidak dimengerti, tapi dimengerti. Nah, nanti saya akan comparekan tentang bahasa roh yang di Kisah Rasul dan bahasa roh yang di Korintus. Nah, ini memang ada kejutan, tapi tentunya bertahap ya. Membahas di Korintus juga sangat kompleks sekali dan perlu mengerti latar belakang dari kitab Korintus. Nah, oke, sebagai kesimpulan, maka sekali lagi belajar bahasa lidah atau bahasa roh atau bahasa lain di Kisah Rasul itu adalah konteks penginjilan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Istilahnya dari Yahudi
penginjilan ke bukan Yahudi, maka perlu ada tanda-tanda berbahasa lain, yaitu tanda-tanda yang dialami oleh para rasul di hari Pentakosta. Mereka berbahasa, mendapat karunia bisa berbahasa lain, dan itu dipakai sebagai hal yang signifikan, sebagai suatu tanda bahwa Injil sudah sampai kepada bangsa lain. Kenapa perlu penting seperti itu? Karena orang-orang Yahudi merasa bahwa keselamatan hanya untuk bangsa Yahudi saja, tidak untuk bangsa lain. Mereka menganggap bangsa lain adalah bangsa kafir, bangsa kotor, bangsa yang dibuang Tuhan. Tapi yang disayangi Tuhan hanya orang Yahudi saja. Nah, ini konsep lama mereka harus diubah, yaitu dengan cara Rasul Petrus disuruh makan makanan binatang haram. Ya, kemudian Tuhan juga pakai bahasa orang bukan Yahudi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Maka ini menjadi suatu kejutan dan menjadi suatu standar bahwa dengan bisa berbahasa seperti ini, mereka dipakai sebagai suatu tanda bahwa karunia Roh Kudus sudah sampai kepada bangsa lain. Mari kita berdoa, bersyukur pada Tuhan, dan kita memang tidak perlu mengulang lagi hari Pentakosta ini. Tidak ada Pentakosta kedua, tidak ada Pentakosta ketiga, hanya Pentakosta satu kali untuk seterusnya. Proklamasi hanya satu kali untuk seterusnya. Kemerdekaan Indonesia hanya satu kali untuk seterusnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan bagi kami semua. Tuhan memberkati apa yang sudah kami pelajari, memperlengkapi kami sebagai anak-anak Tuhan untuk mengerti kebenaran, dan kami boleh juga memberitakan kebenaran ini kepada mereka yang belum paham. Kami serahkan doa kami. Kami serahkan seluruh pendengar radio RMC dimanapun berada. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin. You are listening to RNC Radio, Reform Media Center Surabaya, renewing your mind.